Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan penelitian kuantitatif kami yang berjudul dengan minat mahasiswa HIUI dalam mempelajari bahasa asing. Nah, mungkin langsung saja kali ya. Di sini perkenalan singkat saja. Saya Zizi, ada teman saya juga Nasta, ada teman saya Vivi, teman saya Nabila, teman saya Aisyah, dan teman saya Kaila. Nah, sebelumnya kan di penelitian kualitatif kami yang lalu, kami juga menggunakan tema interpretasi bahasa asing yang kemudian di penelitian kuantitatif sekarang, kami menggunakan judul lebih lanjut dengan uh, yang judulnya itu minat mempelajari bahasa asing. Kemudian untuk latar belakangnya akan dijelaskan langsung oleh teman saya yaitu Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Oke, langsung saja. Melihat hasil penelitian kualitatif kelompok kami sebelumnya, siswa HIUI dalam memahami pelajaran di kelas terkait berbagai isu-isu dinamika global hingga teori-teori yang berkaitan dengan hubungan internasional lainnya. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian lebih lanjut lagi dengan judul Minat Mahasiswa HIUI dalam Mempelajari Bahasa Asing dengan metode penelitian kuantitatif dengan jumlah partisipannya itu sebanyak 40 orang dari angkatan 2022 dan 2023 untuk mengetahui seberapa besar minat mereka dalam mempelajari bahasa asing yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Lalu selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian kami itu bagaimana faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa HUII dalam mempelajari bahasa asing? Nah, baik. Terima kasih kepada Nabila yang sudah memaparkan latar belakang dan juga pertanyaan penelitian ya. Lalu selanjutnya itu adalah tujuan penelitian dan lokasi penelitian yang akan dipaparkan oleh Kaila. Kepada Kaila dipersilahkan. Baik, dalam tujuan penelitian kami menjadi sumber data dalam membantu mahasiswa dan subjek lainnya yang membutuhkan hasil jawaban penelitian serta menganalisis faktor-faktor baik dari faktor intrinsik maupun ekstrinsik yang mempengaruhi minat mahasiswa HIUI. Nah, untuk lokasi penelitiannya, kami itu me- mendistribusikan survei Google Form kepada mahasiswa HIWI yang memiliki jaringan internet. Baik, terima kasih kepada Kaila yang sudah memaparkan tujuan penelitian dan juga lokasi penelitian. Lalu selanjutnya ada pembahasan terkait dengan batasan penelitian dan juga kerangka penelitian yang akan dipaparkan oleh Vivi. Kepada Vivi dipersilahkan. Untuk batasan penelitian itu responden yang dimana menggunakan teknik sistem random sampling yang kemudian setelah menggunakan rumus teknik tersebut menghasilkan jumlah sampel yang dipilih secara teratur dan sistematis dari daftar populasi sehingga kami mengambil 40 sampel responden dari mahasiswa HIUI angkatan 22 dan 23. Untuk angkatan 22 itu kita ambil nomor absen dari kelipatan 11. Teman-teman bisa melihat nama-nama tersebut. Untuk yang angkatan 23 itu kita ambil nomor absen dari kelipatan 9. Teman-teman juga bisa melihat nama-nama tersebut yang sudah dicantumkan ini. Untuk batasan penelitian waktu itu kami melakukan eh, khusus dalam pengisian Google Form untuk narasumber dalam rentan waktu 1 minggu yang dimulai sejak Kamis 19 Desember 2024 hingga Sabtu 28 Desember 2024. Untuk rangka penelitian kami mengambil dari self-determination theory untuk yang memotivasi intrinsik dan ekstrinsik. Baik, terima kasih kepada Vivi yang sudah memaparkan batasan penelitian dan juga kerangka penelitian. Nah, selanjutnya ada pembahasan terkait dengan pertanyaan kuesioner yang akan dipaparkan langsung oleh saya sendiri. Nah, dalam instrumen kuesioner G-Form ini, kami sudah dijelaskan ya oleh Vivi bahwa kami itu menggunakan sistematik random sampling dan juga uh,
faktor intrinsik dan ekstrinsik. Nah, faktor intrinsik itu berasal dari dalam diri mahasiswa, yang mana seperti motivasi pribadi untuk menguasai bahasa asing, terus keinginan mereka untuk memperluas wawasan, dan juga rasa percaya diri mereka dalam menggunakan bahasa asing dari diri mereka sendiri. Lalu kalau faktor ekstrinsiknya itu berasal dari lingkungan luar atau dari luar diri mahasiswa sendiri. Nah, terus untuk kuesioner ini nanti di dalam G-form-nya terdapat 2 bagian lembar. Nah, bagian lembar pertama itu pertanyaan demografis, yang untuk mengetahui karakteristik responden seperti nama panjang, NIM, program kelas, dan angkatan. Lalu untuk bagian lembar kedua itu, pertanyaan nih yang, mengukur faktor-faktor untuk mengaruhi minat mahasiswa HIWI untuk, mempelajari bahasa asing. Nah, kemudian untuk daftar pertanyaan tersebut nanti di GFORM itu ada 2 faktor ya yang sudah dijelaskan berulang-ulang bahwa di intrinsik itu kami menggunakan 3 pertanyaan. Salah satunya itu adalah seberapa penting menurut Anda bahasa asing dapat meningkatkan kompetisi dalam akademik dan juga lainnya. Nah, untuk yang ekstrinsik juga kami menggunakan 3 pertanyaan. Salah satunya itu seberapa sering Anda belajar bahasa asing karena tuntutan akademik seperti adanya tugas, materi, maupun kegiatan akademik lainnya, misal lomba, diplomatic course, yang mengharuskan berbahasa asing, dan lainnya. Lalu untuk variabel responsif penelitian yang kami gunakan di sini adalah menggunakan skala Likert dari 1 sampai 5, yaitu bahwa opsi 1 itu merepresentasikan sangat baik, sangat penting, dan sebagainya. Terus opsi kedua itu baik, dan sampai opsi 5 itu tidak. Nah, untuk metode pengumpulan datanya, di sini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Untuk tujuannya itu menggambarkan tingkat minat mahasiswa dalam belajar bahasa asing. Nah, juga menggunakan desain eksplanatori ya, yang menjelaskan faktor-faktor ekstrinsik dan ekstrinsik tersebut. Lalu juga langkah-langkah yang kami lakukan untuk pengumpulan data itu sebagai berikut ya. Yang pertama itu dengan mendistribusikan kuesioner secara daring menggunakan Google Forms atau platform survei online ya. Dan yang kedua, sebelum melakukan survei, kami itu meminta data terlebih dahulu, data mahasiswa HIUI angkatan 2022 dan 2023 ke prodi HIUI untuk pemilihan nama-nama responden dengan teknik sistematik random sampling. Nah, yang ketiga itu kelompok kami juga menghubungi responden mahasiswa yang sudah dipilih menggunakan teknik tersebut dengan mengirimkan link survei. Terus yang keempat, responden juga nanti diminta untuk mengisi kuesioner tersebut sesuai dengan alur waktu yang sudah kami tentukan. Dan yang terakhir, sebelum pengisian, kami juga menjelaskan kepada peserta responden mengenai dengan tujuan dan pentingnya penelitian ini serta petunjuk pengisian survei. Nah, terus adapun cara kami menentukan responden penelitian responden itu menggunakan rumus sistematik random sampling. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kami mengambil sampel dengan secara acak, lalu menggunakan rumus yang bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi ada rumusnya di sini, lalu kami gunakan dan juga setelah kami gunakan nanti menghasilkan daftar nama-nama dari daftar populasi. Nah, lalu setelah itu kami mengambil 20 sampel dari masing-masing angkatan 2022 dan 2023. Nah, kemudian analisis hasil data kuesioner tersebut menggunakan teknik analisis deskriptif yang mana digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel dan tingkat minat mahasiswa terhadap bahasa asing. Yang nantinya hasil analisis ini akan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, rata-rata, serta grafik. Lalu yang terakhir adalah membuat kesimpulan dari hasil analisis data sebagai rangkuman jawaban yang mewakili hasil keseluruhan data. Nah, terus yang terakhir adalah teknik analisis data. Di sini langkah-langkah yang kami gunakan adalah yang pertama, kami masukkan data terlebih dahulu ke Microsoft Excel dengan menyusun data table dengan kolom sebagai variabel. Lalu yang kedua, kami menghitung statistik deskriptif. Yang ketiga, kami menganalisis data keseluruhan. Yang keempat, interpretasi hasil. Dan yang terakhir adalah pelaporan hasil. Nah, selanjutnya adalah pembahasan inti yang akan dijelaskan langsung oleh Nasta. Kepada Nasta dipersilahkan. Oke, langsung saja untuk pembahasannya. Di sini seperti yang telah dijelaskan tadi, ada 2 faktor yakni ekstrinsik dan intrinsik, di mana ekstrinsik itu dari luar, motivasi dari luar, dan intrinsik itu dari dalam. Nah, teorinya itu pakai self-determination theory yang telah dijelaskan sebelumnya juga tadi. Bisa slide selanjutnya.
Nah, di sini kita ada dari faktor insights-nya ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu ada seberapa penting menurut Anda bahasa asing dapat meningkatkan kompetensi dalam akademik. Nah, di sini yang paling banyak itu ada 68,4%. Yang nomor 2 itu minat yang Anda rasakan dalam diri Anda saat mempelajari bahasa asing. Yang paling banyak di sini ada 56,3% dan seterusnya. Terus di nomor 3 ada seberapa sering Anda merasa puas setelah berhasil memahami materi yang menggunakan bahasa asing. Di sini ada 44,7%. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang paling banyak dari segi kompetensi dari segi meningkatkan kompetensi akademik yaitu nomor 1. Slide selanjutnya. Nah, dalam faktor ekstrinsik, di sini ada 3 pertanyaan juga. Yang pertama itu tuntutan akademik seperti tugas, diplomatikus, dan lain-lain. Di sini yang paling banyak itu ada yang paling penting, sangat penting itu ada 10,5%. Yang nomor 2 itu kegiatan dan program pendidikan internasional seperti AIMUN dan ISMA ada 31,6%. Dan nomor 3 ada seberapa signifikan peran orang tua, keluarga, dan dosen dalam memotivasi. Ada 15,8%. Nah, di sini kita bisa melihat sendiri seperti yang kita sudah hitung sebelumnya. Di sini yang paling banyak atau yang paling bukan paling berperan, yang berperan di sini adalah motivasi dari peran orang tua, keluarga, dan dosen dalam motivasi untuk mempelajari bahasa asing. Baik, terima kasih kepada Nasta yang sudah menjelaskan terkait dengan pembahasan inti ya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan serta lampiran itu dijelaskan oleh teman saya Ais. Kepada Ais, dipersilakan. Baik, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dapat kita simpulkan bahwa dari 3 pertanyaan intrinsik dan ekstrinsik tadi menunjukkan hasil yang berbeda dan signifikan, bahwa ternyata dalam diri mahasiswa HIUI itu merasakan bahwa bahasa asing sangat mempengaruhi potensi berkompetisi dalam akademik, dan juga ternyata peran orang tua, keluarga, dan dosen sangat memotivasi mahasiswa HIUI untuk menumbuhkan minat bahasa asing. Dengan perhatian yang lebih pada kedua faktor ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih termotivasi untuk terus mengembangkan kemampuan bahasa asing mereka demi kesuksesan di masa depan. Berikutnya ada lampiran. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada screenshot dari pertanyaan intrinsik dan ekstrinsik di Gform. Nah, selanjutnya ada screenshot bukti chatting WA kita dengan admin HIUI untuk meminta data mahasiswa angkatan 22 dan 23. Nah, sebelah kanan itu ada jadwal kegiatan penelitian yang kami lakukan dari minggu pertama hingga minggu keempat. Udah itu saja, Zizi. Baik, terima kasih kepada Ais. Lalu yang terakhir ada kendala penelitian yang akan dijelaskan oleh Kaila. Kepada Kaila, dipersilakan. Dalam penelitian ini, kelompok kami mengalami kendala terutama dalam menghubungi responden angkatan 2022 yang sebelumnya sudah kami email. Namun tidak ada respon dan ketika kami menghubungi melalui WhatsApp pun tak sedikit dari responden yang tidak menanggapinya. Terima kasih. Baik, dan juga ini daftar pustaka yang kami gunakan, ada 2 referensi, lalu ada pertanyaan. Nah, untuk teman-teman sekalian yang mendapatkan tugas untuk mengomentari penelitian kami, boleh nanti di komentar dalam kolom chat YouTube kami ya, teman-teman. Nah, sudah selesai. Nah, segitu saja teman-teman presentasi dari penelitian kuantitatif kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.